Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tahala Saranti. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah internasional dalam akuntansi manajerial. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan masalah internasional dalam akuntansi manajerial, alangkah baiknya saya mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan masalah internasional dan apa yang dimaksud dengan akuntansi manajerial. Masalah internasional pada dasarnya adalah masalah yang menyangkut dua negara atau lebih. Masalah ini maksud bisa berupa masalah perekonomian, masalah sosial, masalah politik, dan masalah bencana alam. Kemudian akuntansi manajerial merupakan turunan dari akuntansi yang mana serangkaian aktivitas mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, mengkalkulasi, dan menyusun laporan yang terkait dengan keuangan, umumnya keuangan perusahaan. Serangkaian aktivitas tersebut menghasilkan eh, masukan yang digunakan sebagai dasar bagi proses atau dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan manajemen untuk menghadapi persoalan. Sehingga masalah internasional dalam akuntansi manajerial membahas mengenai masalah-masalah internasional atau masalah-masalah yang menyangkut dua negara atau lebih yang bisa membawa dampak bagi keuangan perusahaan dan juga proses pengambilan keputusan. Lantas, apa saja masalah-masalah internasional dalam akuntansi manajerial? Yaitu yang pertama perubahan nilai tukar. Apa itu perubahan nilai tukar? Perubahan nilai tukar adalah perubahan nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Nah, nilai tukar mata uang ini bersifat dinamis, seringkali berubah sesuai dengan perekonomian yang melatar belakanginya. Nah, nilai suatu mata uang ini bisa menguat atau melemah. Apabila suatu mata uang ini menguat, maka disebut apresiasi, sedangkan apabila dia melemah, disebut depresiasi. Apabila nilai mata uang lokal menguat, maka bisa membawa dampak baik bagi sektor impor dikarenakan nominal yang dibutuhkan atau nominal mata uang lokal yang dibutuhkan untuk bisa ditukarkan dengan mata uang asing ini berkurang, tetapi bisa membawa dampak negatif bagi pelaku ekspor dikarenakan nominal yang didapatkan atau pendapatan yang didapatkan dari mata uang asing yang ditukarkan ke mata uang lokal ini menurun. Nah, apabila mata uang lokal ini mengalami penurunan atau depresiasi, ini bisa membawa dampak baik bagi sektor ekspor, tetapi dampak buruk bagi impor, karena kan nominal yang dibutuhkan untuk menukar mata uang lokal dengan mata uang asing ini bertambah. Nah, lalu apakah ada solusi terkait dengan permasalahan pada perubahan nilai tukar? Tentunya terdapat solusi, yaitu dengan kontrak pertukaran atau hedging. Kontrak pertukaran memungkinkan atau menjamin dalam suatu periode yang ditentukan bahwa tidak akan terjadi perubahan nilai tukar. Hal ini dimungkinkan apabila negara eksportir dan negara importir melakukan kerjasama untuk terkait dengan kontrak pertukaran agar nilai tukar mata uang lokal dan nilai tukar mata uang asing ini tidak mengalami perubahan. Permasalahan yang kedua yang umumnya dihadapi oleh pelaku ekspor impor adalah keamanan dalam bertransaksi. Dikarenakan transaksi yang dilakukan adalah transaksi lintas negara yang mana tidak memungkinkan bagi pelaku ekspor dan impor atau penjual dan pembeli bertemu di tempat yang sama di waktu yang sama untuk melakukan transaksi, sehingga muncul risiko utamanya bagi eksportir, di mana muncul ketidakpastian bahwa pembeli bisa atau akan melunasi pesanan yang dipesan. Maka dari itu, ini tentu memberikan ancaman terhadap keuangan perusahaan maupun pengambilan keputusan dalam hal mengekspor barang ke luar negeri. Tetapi terdapat solusi tentunya bagi permasalahan ini, di mana perusahaan bisa memanfaatkan layanan letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah surat yang menjabarkan mengenai rincian transaksi atau rincian pembelian sejumlah barang dengan nominalnya yang dikeluarkan oleh bank secara resmi. Dan letter of credit ini berguna untuk
menjamin bahwa proses transaksi ekspor impor ini aman dan menjamin bahwa pihak pembeli akan melunasi rincian pesanan yang dipesan dari negara atau pihak eksportir. Apabila eh, pembeli ini tidak mampu untuk melunasi atau tidak menepati janjinya untuk melunasi di periode yang ditentukan, maka bank akan mengambil alih atau melunasi rincian pembayaran tersebut, sehingga membawa dampak baik tentunya atau membawa kepastian bagi pelaku ekspor bahwasanya produk yang telah dikirim itu akan dibayarkan dalam waktu yang ditentukan. Permasalahan selanjutnya yang menyangkut permasalahan internasional yang bisa mengancam keuangan perusahaan ialah melemahnya perekonomian atau kondisi perekonomian yang melemah di suatu negara. Kondisi perekonomian yang melemah bisa disebabkan oleh terjadinya inflasi, deflasi, resesi, bahkan depresi. Nah, tentu ini bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan yang memiliki exposure atau terkena atau memiliki koneksi dengan negara yang mengalami krisis ekonomi tersebut. Seperti misalnya perusahaan yang berada di negara A memiliki ekuitas atau memiliki saham di negara B, sedangkan negara B ini mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomiannya melambat atau produktivitas perekonomiannya berkurang, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai ekuitas atau nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan A perusahaan yang berada di negara A ini tentunya berkurang, sehingga membawa dampak buruk bagi keuangan perusahaan dan juga memberikan ketidakpastian bagi pihak manajemen mengenai apakah kondisi perekonomian ini akan terus berlanjut atau bisa ditangani dengan cepat. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu aturan atau peraturan yang berlaku di wilayah internasional atau di negara asing. Nah, peraturan ini menyangkut peraturan berusaha atau perpajakan. Nah, maka dari itu penting bagi perusahaan yang memiliki aset atau memiliki cabang di negara asing untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan perpajakan, sehingga keuangan perusahaan dan juga aspek hukum perusahaan ini bisa terhindar dari risiko. Kemudian selain dari melakukan pengawasan, perusahaan juga bisa menjalin joint venture dengan perusahaan lainnya, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan suatu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk membangun suatu bisnis. Dengan melakukan joint venture ini tentu memberikan kepastian bagi pihak manajemen, dikarenakan adanya pihak lain yang membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis di negara asing, di negara di mana perusahaan tidak memiliki banyak pengetahuan akan peraturan, tren, dan budaya yang ada di sana. Tapi dengan adanya joint venture ini, perusahaan lebih memungkinkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Permasalahan selanjutnya yang bisa menjadi masalah internasional dalam akuntansi manajerial adalah masalah mengenai aturan dan standar akuntansi yang berlaku di wilayah internasional. Umumnya, terdapat dua aturan atau standar akuntansi yang berlaku di wilayah internasional. Yang pertama adalah International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board yang berbasis di London. Nah, International Financial Reporting Standard ini merupakan serangkaian aturan akuntansi
yang berkenaan dengan laporan keuangan seperti laporan pendapatan perusahaan, laporan pengeluaran, investasi, dan sebagainya yang diatur sesuai dengan standar dan aturan-aturan yang berlaku di wilayah internasional. Lalu selanjutnya ada Generally Accepted Accounting Principle yang khusus berlaku di wilayah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini tidak mengimplementasikan International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansinya, tetapi menggunakan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle ini sebagai standar aturan yang berlaku. Nah, kedua standar aturan akuntansi tersebut, baik International Financial Reporting Standard dan Generally Accepted Accounting Principle, ini perlu diketahui oleh perusahaan dalam beraktivitas di ruang lingkup internasional, dikarenakan dua aturan tersebut dibentuk sebagai upaya penyelarasan akuntansi atau sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa memahami mengenai laporan-laporan akuntansi di wilayah internasional. Lalu permasalahan yang terakhir yang sangat-sangat umum terjadi dalam ruang lingkup internasional adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini tentu menjadi masalah bagi perusahaan, apalagi perusahaan yang memiliki ekuitas atau memiliki cabang di negara-negara lain, di mana perusahaan ini tidak memiliki informasi yang begitu mendalam terkait negara di mana ekuitas perusahaan berada atau negara yang memiliki hubungan dengan perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian ini bisa berupa ketidakpastian perekonomian, ketidakpastian politik, tren sosial, dan ketidakpastian lainnya yang menjadi masalah bagi perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, dan juga bisa membawa dampak negatif bagi keuangan perusahaan, di mana apabila perusahaan tidak mampu dalam mengawasi, memonitor, dan melakukan penyesuaian atau inovasi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di suatu wilayah, maka perusahaan tersebut tentu akan mempertaruhkan pangsa pasarnya akibat dari kegagalan perusahaan dalam membaca situasi dan kondisi dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga perusahaan akan dikalahkan oleh kompetitor-kompetitor yang memang berasal dari suatu wilayah tersebut. Maka dari itu, perusahaan sangat-sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan secara kontinu dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk bisa melawan atau menghadapi kondisi ketidakpastian yang terjadi di lingkungan internasional. Dari permasalahan-permasalahan yang telah saya jelaskan, mulai dari perubahan nilai tukar, keamanan bertransaksi, peraturan dan perpajakan, aturan-aturan yang berkenaan dengan akuntansi di wilayah internasional, dan juga yang terakhir ketidakpastian, merupakan permasalahan-permasalahan yang tentunya bersifat krusial bagi akuntansi manajerial perusahaan, di mana perusahaan harus mampu menjaga kondisi keuangannya dan mengambil langkah tepat terkait dengan persoalan-persoalan yang telah saya jelaskan tadi. Maka dari itu, perlu adanya langkah proaktif dan juga pengawasan secara kontinu dari perusahaan untuk bisa beradaptasi, berinovasi, dan juga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai masalah internasional dalam akuntansi manajerial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.